Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Devasa Putra Abrahera dari NIM 0501445 Dan di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Nur Aulia Ramadhani Ma'ruf. Tanyakan apa konsep estetika utama yang mendasari rancangan bangunan Fakultas Ilmu Perikanan ini? Estetika utama dalam bangunan Fakultas Ilmu Perikanan. Iya. Oke, estetika utama dalam bangunan itu lebih ke bangunan yang tahan gempa. Jadi dirancang untuk lebih tahan lama. Jadi untuk estetikanya lebih ke interior. Jadi kalau dari segi eksterior dia lebih kayak bangunan umum lagi 4 lagi. Seperti itu. Oke, baik Pak. Yang pertanyaan yang kedua. Bagaimana bentuk bangunan mempresentasikan identitas kampus atau fakultas perikanan tersebut? Oke, bagaimana bangunan itu lebih ke identitas kampus ya? Pada awalnya bangunan itu hanya sebagai lab, laboratorium terpadu kemaritiman pada Fakultas Perikanan. Akan tetapi sudah dialihfungsikan untuk Fakultas Perikanan. Jadi di mana ruang-ruangnya awalnya sebelumnya difungsikan untuk laboratorium dijadikan sebagai sarana prasarana perkuliahan. Jadi dialihfungsikan. Nah, yaitu fakultas menyesuaikan bagaimana ruang lab jadi ruang kuliah. Baik. Yang ketiga, elemen apa yang paling menonjol secara visual dan desain bangunan itu? Oke, elemen yang menonjol dari bangunan itu penggunaan dari eksterior ya, ada ACP, ada penggunaan tali air, batu alam, dan penggunaan solar flat atau solar flat. Yang ini. Yang pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara ruang diatur agar sirkulasi pengguna nyaman? Oke, bagaimana pengguna ruang agar sirkulasi nyaman? Iya. Jadi sirkulasi nyaman kita bermain di penghawaan. Jadi bagaimana jendela agar bisa dibuka tutup, terus semua ruangan itu dapat masuk cahaya dan hawa secara alami. Jadi tidak ada ruangan tertutup dinding semuanya, jadi semua ada ventilasi. Oke, baik. Pertanyaan yang kelima itu, apakah ada pertimbangan khusus terkait ventilasi, pencahayaan alami atau orientasi bangunan? Oke, pencahayaan atau orientasi bangunan itu semua ruang sama, tetapi beda pada area tangga. Nah, tangga itu semua itu kacanya udah full dari atas sampai bawah, kecuali tangga darurat ya. Jadi untuk ruang-ruang dia sama. Baik, lanjut pertanyaan yang keenam. Bagaimana menyeimbangkan antara fungsi akademik dan kenyamanan visual? Oke, fungsi akademik dan kenyamanan visual. Jadi untuk ruangan-ruangan itu fungsi akademik dan kenyamanan visual kami menerapkan beberapa ruangan. Ada ruangan pantry itu untuk kenyamanan agar tidak keluar ruangan mereka setelah memakai ruangan, karena itu kan ruangan lab. Jadi kita menyiapkan di beberapa pantry agar mereka menjaga kebersihan. Terus dari segi ruangan ada smoke detector, fire alarm, dan heat detector. Jadi agar bangunan itu aman dari hal-hal yang tidak diduga. Baik, yang ketujuh, apakah fungsi ruang luar, taman parkir, area istirahat ikut diperhitungkan dalam perancangan? Oke, bagian sarana dan prasarana luar bangunan itu diperhitungkan. Akan tetapi pada saat pelaksanaan karena sudah mendekat akhir tahun tidak dilakukan, dan itu sudah pada depan bangunan itu ada kolam, ada area parkir. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran dan waktu tidak dilaksanakan. Kita sudah perhitungkan semuanya, tapi untuk praktik lapangan tidak dilaksanakan. Baik Pak, selanjutnya itu yang ke-8, apa tantangan terbesar dalam memastikan bangunan ini berfungsi optimal? Oke, tantangan terbesarnya itu mungkin itu di struktur dilatasi ya, karena itu bentuknya L, itu ada 2 bangunan yang dijadikan satu. Jadi mungkin itu struktur dilatasi dan struktur tanah, karena kemarin itu awalnya dirancang pakai tiang pancang, kita rubah pakai bor pile. Terus untuk yang lainnya eksterior, permainan ACP ya. Jadi awalnya di gambar tidak ada, di daerah tangga itu tidak ada ACP. Pada saat pelaksanaan kita tambahkan agar bagian bawah tidak panas, jadi tertutup oleh ACP dari atas. Oke, baik. Yang ke-9, bagaimana tanggapan pengguna terhadap efisiensi tata ruang? Oke, alhamdulillah kemarin bangunan diresmikan langsung oleh Pak Menteri, Pak Prof. Brian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beliau sangat bangga dengan bangunan tersebut, begitupun Rektor Pak Prof. Edward. Jadi alhamdulillah semua diapresiasi bangunan-bangunannya sesuai ekspektasi gambar tersebut. Pak, yang terakhir, menurut Pak, apa yang menjadi kelebihan fungsional dari gedung ini dibanding gedung kampus lain? Oke, keunggulan dari bangunan ini alhamdulillah gedung ini memiliki seperti yang saya bilang, Prof. Edward bangga dengan bangunan ini karena memiliki 2 lift ketimbang beberapa fakultas lain. Jadi kalau kata Pak Prof. Edward, hanya 2 bangunan di UNG yang pakai lift, hotel dan fakultas, ada 3 hotel, rektorat, dan fakultas perikanan. Jadi selain itu tidak memiliki lift, jadi itu suatu kebanggaan dari Prof. Edward selaku rektor di bangunan tersebut. Oke, baik. Untuk sekian dari wawancara kami. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, saya Nurul akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa pendekatan estetika yang digunakan dalam merancang coffee shop tempat Nala? Jadi kebetulan ownernya ini sudah estetik duluan. Jadi dari sign-sign yang ada macam itu kami pakai pelakatin sendiri, dia banyak sign-sign. Jadi dari estetika pertama itu kita memperkenalkan banyak sign atau signage atau penanda. Di situ di atas ada tempat Nala yang sangat besar. Terus ada tagline kayak Noras Jasas Coffee You Can Trust, ada Where Time Slow and Flow. Kayak dari situ saja kita udah brandingan seperti membesar-besarkan kalau tempat Nala ini bagus. Lalu estetika yang kedua itu pemilihan warna merah hitam, putih, terus ada material-material besi dan juga abu-abu. Di situ kita mempertimbangkan untuk menjadikan tempat Nala ini seperti terasa industrial tetapi juga pop up. Referensi tempat Nala sendiri itu kami ambil dari Budors dari Bandung karena sama-sama bangunan tua. Cuman kesulitannya itu pertama kalau bangunan tua begini memang agak susah mau bikin konsep yang susah. Jadi DP cara cuma mau main industrial dengan mempertahankan kondisi yang sudah ada. Jadi kayak gitu. Kak, kalau boleh tahu siapa owner? Ownernya tadi yang pakai baju tempat Nala Yang perempuan, Kak? ya, Sinta Agistiani, dia teknik informatika 2009 UNG. Arsitek juga, Kak? UNG informatika. Informatif. Oke, baik. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana desain interior menciptakan suasana yang diinginkan, nyaman, hangat, atau modern? Ya. Pertama itu interior bar, kita menggunakan warna yang berbeda, kita tidak pakai HPL atau pelapis dari multiplex yang biasanya seperti di coffee shop lain, seperti kayak kayu-kayu, tidak. Kita ambil motif expose beton expose. Terus dipadukan dengan warna krem yang agak kalau misalkan dilihat oleh mata itu agak nyentrik, terus ada warna merah juga. Jadi kita tabrak warna saja. Yang penting dia dapat yang menonjol. Selanjutnya, apa alasan pemilihan material warna dan pencahayaan di area pengunjung? Oke, kalau misalkan pemilihan warna itu kita sesuaikan lagi dengan brandingan tempat Nala sebelumnya. Jadi tempat Nala ini sudah ada kan dari lalu sebelum ada tempat. Jadi brandingan itu memang warna merah. Terus kalau misalkan cahaya ini kita selalu ambil karena industrial, kita selalu ambil lampu dengan DP Kelvin itu sekitar 3.500 sampai 4.000 Kelvin. Jadi dia agak kuning bawah. Dan saya kasih merah sama. Lalu apa lagi? Elemen lokal atau yang berapa? Ini tadi. Material warna dan pencahayaan juga. Bagaimana arsitek menggabungkan elemen lokal atau budaya Gorontalo dalam desain ini? Oke, pas. Ini bangunan ini kan bangunan pentas 100 tahun lalu. Jadi elemen lokal itu ada pada tata cara pembangunan zaman dulu. Jadi di bangunan ini untuk kusen pintu dan jendelanya itu pakai sistem yang jadul. Jadi dia langsung tidak ada lagi dinding-dinding yang dibuat duluan. Jadi dia cari itu orang kasih dari kayu dari pondasi sampai atap terus rumah dinding. Oke, kalau misalkan mau lihat di semua pintu dan jendela ini di dindingnya itu ada terselip kayu tiang raja sampai atas. Kalau orang Jawa lama bilang tiang raja. Terus apa lagi? Menggabungkan elemen lokal atau budaya Gorontalo dalam desain ini. Terus di penggabungan lagi itu ada beberapa yang termix and match. Jadi macam di area depan itu ada taubah. Sebelumnya pakai pintu-pintu yang jadul, ini orang buat pakai wire mesh, orang kasih warna yang menarik. Baru pintu-pintu yang masih bagus orang pertahankan. Terus yang tidak bagus orang ganti dengan aluminium, dengan frame aluminium. Terus kita kasih cocok-cocok dengan lampu-lampu yang tahun-tahun. Berarti ini bangunan tua, Pak? Iya, bangunan tua. Cuman di kondisi awal memang memprihatinkan sekali. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir, apakah ada tema atau konsep visual yang menjadi ciri khas coffee shop ini? Ya, yang pertama itu ada di logo paling atas dari depan bangunan, itu sangat besar. Itu saya konsep, kan namanya tempat Nala. Itu saya konsep bagaimana ada cup yang miring, kopinya itu jatuh jadi tempat Nala. Terus banyak brandingan kayak ini. Ini kalau misalkan kalian lihat itu kan ada terus ada lampu. Itu saya sorot, saya target itu. Ini request bayangan dari ini tulisan bukan dari sini. Cuman nanti bisa masuk ke jadi mau lihat. Wow, sangat bagus. Terus selanjutnya itu ada bagaimana keseimbangan antara tampilan luar fasad dan interior dijaga? Kalau saya kalau mau kasih seimbang antara tampilan fasad dengan di dalam, yang pertama itu dari pemilihan warna. Terus kalau saya dari saya sendiri, ini bangunan ini saya anggaplah sebuah kanvas putih.